Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Muzakirah Qurani dengan NIM 90400124063. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi dan kepribadian atau perilaku. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai fokus dan tujuan perilaku. Fokus perilaku organisasi. Fokus perilaku organisasi itu berfokus pada tiga bidang utama. Yang pertama yaitu mengenai perilaku individu, yang kedua yaitu berkaitan dengan perilaku kelompok, dan yang ketiga yaitu melihat organisasi aspek-aspek termasuk struktur, budaya, dan kebijakan serta praktik sumber daya manusia. Selanjutnya tujuan perilaku organisasi, yang mana perilaku organisasi ini bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi pengaruh perilaku dan pengaruh perilaku. Manajer itu harus mampu menjelaskan mengapa karyawan terlibat dalam beberapa perilaku daripada yang lain, meramalkan bagaimana karyawan akan menanggapi berbagai tindakan dan keputusan, dan pengaruh bagaimana karyawan berperilaku. Ada 6 perilaku penting yang telah diidentifikasi. Yang pertama itu produktivitas karyawan, yang merupakan ukuran kinerja efisiensi dan efektivitas. Yang kedua itu ketidakhadiran, adalah kegagalan untuk hadir di tempat kerja. Yang ketiga itu pergantian karyawan, adalah pengunduran diri permanen, sukarela dan tidak sukarela dari suatu organisasi. Yang keempat, perilaku kewarganegaraan organisasi, yaitu perilaku diskresioner yang bukan bagian dari persyaratan pekerjaan formal seseorang karyawan, tetapi mendorong berfungsinya organisasi secara efektif. Yang kelima yaitu kepuasan kerja, merujuk pada sikap umum karyawan terhadap pekerjaannya, dan perilaku buruk di tempat kerja adalah perilaku karyawan yang disengaja yang berpotensi dapat merugikan organisasi. Pembahasan selanjutnya itu mengenai sikap dan kinerja pekerjaan. Sikap adalah pernyataan evaluatif, baik positif maupun negatif, mengenai objek, orang, atau peristiwa. Pernyataan tersebut mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu komponen kognitif yang mengacu pada keyakinan, pendapat, pengetahuan, atau informasi yang dimiliki seseorang. Komponen afektif, bagian emosional atau perasaan dari suatu sikap. Komponen perilaku, sikap yang mengacu pada niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. 3 sikap yang paling dikenal luas sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini mengacu pada sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya, yang terbagi atas 5, yang terdiri atas seberapa puas karyawan, kepuasan dan produktivitas, kepuasan dan absensi, kepuasan dan omset, dan kepuasan pekerja dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu mengenai keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi. Keterlibatan pekerjaan adalah tingkat di mana seseorang karyawan ini mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja pekerjaannya ini penting bagi harga dirinya. Karyawan dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi sangat mengidentifikasi dan benar-benar peduli dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Sikap positif mereka membuat mereka berkontribusi secara positif terhadap pekerjaan mereka. Komitmen organisasi adalah tingkat di mana seseorang karyawan mengidentifikasi dirinya pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya serta ingin mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Sementara itu keterlibatan kerja berkaitan dengan pekerjaan Anda. Komitmen organisasi berkaitan dengan organisasi tempat Anda bekerja. Dan selanjutnya itu keterlibatan karyawan. Para manajer dan karyawan mereka itu terhubung dengan pekerjaan mereka. Mereka puas dan antusias dengan pekerjaannya. Konsep ini dikenal dengan keterlibatan karyawan. Karyawan yang sangat tinggi terlibat
Karyawan yang sangat terlibat, bersemangat dan sangat terhubung dengan pekerjaan mereka. Sejumlah manfaat yang diperoleh dari karyawan yang sangat terlibat yaitu ialah memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar untuk menjadi karyawan berkinerja baik daripada rekan kerja mereka yang kurang terlibat. Yang keempat itu sikap dan konsistensi. Penelitian secara umum menyimpulkan bahwa orang yang mencari konsistensi di antara sikap mereka dan antara sikap dan perilaku mereka. Kecenderungan ini berarti bahwa individu mencoba mendamaikan sikap yang berbeda dan menyelaraskan sikap dan perilaku mereka sehingga tampak rasional dan konsisten. Yang kelima yaitu teori disonansi kognitif, yang mana teori ini berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi kognitif ini adalah ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara sikap dan perilaku, yang mana teori ini berpendapat bahwa ketidakkonsistenan ini tidak menyenangkan dan bahwa individu akan mencoba mengurangi ketidaknyamanan dan dengan demikian disonansi. Teori tersebut mengusulkan bahwa seberapa keras kita mencoba mengurangi disonansi ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, pentingnya faktor-faktor yang menimbulkan disonansi. Yang kedua, tingkat pengaruh individu percaya bahwa dirinya memiliki lebih dari faktor-faktor tersebut. Dan yang terakhir adalah hadiah yang mungkin terlibat dalam disonansi. Selanjutnya itu survei sikap. Banyak organisasi secara teratur mensurvei karyawannya tentang sikap mereka. Survei sikap karyawan secara berkala memberikan masukan yang berharga kepada manajer tentang bagaimana karyawan memandang kondisi kerja mereka. Selanjutnya itu yang ketujuh, implikasi bagi manajer. Para manajer harus memperhatikan sikap karyawannya karena sikap tersebut dapat memengaruhi perilaku. Para manajer juga harus mensurvei karyawan tentang sikap mereka. Seperti yang dikatakan sebuah penelitian, yaitu pengukuran yang tepat terhadap sikap kerja secara keseluruhan adalah salah satu informasi paling berguna yang dapat dimiliki organisasi tentang karyawannya. Terakhir, manajer harus tahu bahwa karyawan akan mencoba mengurangi disonansi. Jika karyawan diminta melakukan hal-hal yang menurut mereka tidak konsisten atau bertentangan dengan sikap mereka, manajer harus ingat bahwa tekanan untuk mengurangi disonansi tidak sekuat ketika karyawan merasa bahwa disonansi tersebut dipaksakan dari luar dan tidak dapat dikendalikan. Pembahasan selanjutnya itu mengenai kepribadian. Kepribadian ini semua manusia pasti memiliki. Ketika kita menggambarkan orang menggunakan istilah seperti pendiam, pasif, berisik, agresif, itu semua merupakan kepribadian yang dimiliki oleh seorang individu. Para peneliti telah mencoba mengidentifikasi ciri-ciri yang paling menggambarkan kepribadian. Dua pendekatan yang paling terkenal yaitu MBTI dan model 5 besar. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai MBTI. MBTI ini merupakan salah satu pendekatan populer untuk mengklasifikasikan ciri-ciri kepribadian. Diklasifikasi individu itu diklasifikasikan sebagai individu yang menunjukkan preferensi dalam 4 kategori. Yang pertama, ekstroversi atau introversi. Yang kedua, penginderaan atau intuisi. Yang ketiga, pemikiran atau perasaan. Dan yang keempat, penilaian atau persepsi. Ekstroversi versus introversi ini adalah individu yang lebih suka ekstroversi versus introversi ini. Ekstroversi itu orang yang suka bersosialisasi, orang yang supel dan tegas. Sedangkan introversi itu orang yang pendiam dan pemalu. Yang kedua itu penginderaan versus intuisi. Penginderaan ini bersifat praktis dan lebih menyukai rutinitas dan keteraturan. Sedangkan intuisi ini mengandalkan proses bawah sadar dengan melihat gambaran besar. Yang ketiga, berpikir versus merasa. Berpikir ini menggunakan alat akal dan logika untuk menangani masalah, sedangkan perasa ini mengandalkan nilai-nilai emosi pada kepribadian mereka. Yang keempat, menilai versus mengamati, yaitu tipe yang suka menghakimi, menginginkan kendali yang lebih, mereka suka mengatur dan terstruktur. Sedangkan tipe mengamati ini bersifat fleksibel dan spontan.
MBTI ini dapat membantu manajer dengan memberi dukungan percaya bahwa penting untuk mengetahui kepribadian ini karena mereka memengaruhi cara orang berinteraksi dan memecahkan masalah. Sedangkan menurut cara model 5 besar, itu ada 5 ciri kepribadian. Yang pertama ekstroversi, yaitu tingkat kemampuan seseorang dalam bersosialisasi. Yang kedua itu keramahan, di mana seseorang bersikap baik hati, kooperatif, dan dapat dipercaya. Yang ketiga kehati-hatian, yaitu di mana seseorang dapat diandalkan, bertanggung jawab, gigih, dan berorientasi pada prestasi. Yang keempat itu stabilitas emosional, yaitu tingkat ketenangan, antusiasme, dan keamanan seseorang atau ketegangan, kegelisahan, dan ketidakamanan. Yang kelima yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, di mana seseorang memiliki minat yang luas dan imajinatif, terpesona dengan hal-hal baru, dan peka terhadap seni dan intelektual. Ketiga, yaitu tipe kepribadian dalam berbagai budaya. 5 faktor kepribadian yang dipelajari dalam model 5 besar muncul hampir di semua studi budaya, seperti di Tiongkok, Jerman, Jepang, Spanyol, yang mana perbedaan itu ditemukan hanya pada dalam penekanan pada dimensi. Seperti yang telah kita lihat, ciri-ciri kepribadian memengaruhi perilaku karyawan. Bagi manajer global, memahami perbedaan ciri-ciri kepribadian menjadi lebih penting jika dilihat dari perspektif budaya nasional. Yang keempat yaitu emosi dan kecerdasan emosional. Cara kita merespon secara emosional dan cara kita menangani emosi biasanya merupakan fungsi dari kepribadian kita. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang. Emosi ini bersifat spesifik terhadap objek. Penelitian telah mengidentifikasi 6 emosi universal. Yang pertama marah, takut, sedih, senang, jijik, dan terkejut. Orang-orang merespon secara beda terhadap rangsangan yang memicu pada emosi yang sama. Dalam beberapa kasus, perbedaan dapat dikaitkan dengan kepribadian seseorang karena orang-orang berbeda dalam kemampuan mereka untuk mengekspresikan emosi. Selanjutnya mengenai persepsi, stereotip adalah salah satu aspek penting dalam persepsi yang merupakan proses di mana kita memberi makna pada lingkungan kita dengan mengatur dan menafsirkan kesan sensorik. Penelitian tentang persepsi ini secara konsisten menunjukkan bahwa individu mungkin melihat hal yang sama, tetapi mempersepsikannya secara berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini ada dalam pengamat, di dalam target sedang dirasakan, atau di situasi di mana persepsi terjadi. Ketika seseorang melihat suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, karakteristik pribadi individu tersebut akan mampu mempengaruhi penafsirannya. Karakteristik pribadi ini meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman, atau harapan. Yang kedua itu teori atribusi, yang mana teori atribusi ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kita menjadi orang-orang yang berbeda, tergantung pada makna apa yang kita berikan pada perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal itu perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seseorang, sedangkan faktor eksternal yaitu orang yang dipaksa untuk berperilaku oleh situasi. Jika setiap orang yang menghadapi situasi serupa merespon dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus, yaitu perilaku karyawan yang melambat akan memenuhi kriteria ini jika semua karyawan yang menempuh rute yang sama dan bekerja dengan lambat. Salah satu temuan menarik dari teori atribusi ini menyatakan bahwa kesalahan atau bias mendistorsi atribusi kita. Misalnya, bukti substansial mendukung fakta bahwa ketika kita membuat penilaian terhadap perilaku orang lain, kita cenderung di bawah memperkirakan pengaruh faktor eksternal untuk lebih memperkirakan pengaruh faktor internal. Ini kecenderungan disebut kesalahan atribusi fundamental dan dapat menjelaskan mengapa seorang manajer penjualan mungkin mengaitkan kinerja buruk tenaga penjualnya dengan kemalasan daripada dengan
lini produk inovatif yang diperkenalkan oleh pesaing. Yang ketiga, jalan pintas yang digunakan dalam menilai orang lain. Memahami dan menginterpretasikan perilaku orang merupakan pekerjaan yang berat. Jadi kita menggunakan jalan pintas untuk melakukan tugas tersebut yang lebih mudah dikelola. Teknik-teknik ini dapat berguna jika memungkinkan kita membuat interpretasi yang akurat dan cepat dan menyediakan data yang valid untuk membuat prediksi. Selanjutnya itu implikasi bagi manajer. Para manajer perlu menyadari bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi, bukan terhadap kenyataan. Jadi apakah penilaian manajer terhadap kinerja karyawan benar-benar objektif dan tidak bias, atau apakah tingkat upah organisasi tersebut yang tertinggi di masyarakat kurang relevan dibandingkan dengan apa yang dipersepsikan karyawan. Pembahasan selanjutnya itu mengenai teori pembelajaran dan membentuk perilaku. Definisi psikolog tentang pelajaran jauh lebih luas daripada pandangan rata-rata, bahwa itulah yang kita lakukan. Pembelajaran terjadi sepanjang waktu karena kita terus belajar dari pengalaman kita. Definisi yang diterapkan sedang belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Dua teori pembelajaran membantu kita memahami bagaimana dan mengapa perilaku individu terjadi. Yang pertama yaitu pengkondisian operan yang berpendapat bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Orang belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Yang kedua itu pembelajaran sosial. Individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dan diberitahu tentang sesuatu serta melalui pengalaman langsung. Banyak dari apa yang telah kita pelajari berasal dari mengamati orang lain seperti orang tua, guru, teman sebaya, aktor televisi dan film, manajer dan sebagainya. Besarnya pengaruh yang dimiliki model-model ini terhadap seorang individu itu ditentukan dalam 4 proses. Yang pertama proses perhatian, proses retensi, proses reproduksi motorik, dan proses penguatan. Selanjutnya mengenai shaping atau sebuah alat manajerial. Para manajer akan sering mencoba untuk membentuk individu dengan membimbing pembelajaran mereka dalam langkah-langkah bertahap melalui sebuah metode yang disebut membentuk perilaku. 4 cara untuk membentuk perilaku meliputi penguatan positif, negatif, hukuman, dan pemusnahan. Baik penguatan positif maupun negatif menghasilkan pembelajaran. Keduanya memperkuat perilaku yang diinginkan dan meningkatkan kemungkinan perilaku yang diinginkan akan diulang. Yang keempat yaitu implikasi bagi manajer, yaitu karyawan akan belajar di tempat kerja. Satu-satunya masalah yaitu apakah manajer akan mengelola pembelajaran mereka melalui penghargaan yang mereka alokasikan dan contoh yang mereka berikan, atau membiarkannya saja terjadi secara sembarangan. Faktanya karyawan yang produktif yang melihat kinerja marginal dihargai mungkin tidak akan mengubah perilaku mereka. Selanjutnya materi terakhir itu mengenai isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu mengelola perbedaan generasi. Siapa sih sebenarnya generasi Y itu? Generasi Y itu didefinisikan mencakup individu yang lahir sekitar tahun 1982 sampai 1997. Satu hal yang pasti yaitu mereka membawa sikap baru ke tempat kerja. Yang kedua itu mengatasi tantangan manajerial. Manajemen pekerja Gen Y ini menyajikan beberapa tantangan unik. Konflik dan kebencian dapat muncul karena masalah seperti penampilan, teknologi, dan gaya manajemen. Yang kedua itu mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Hal utama mengenali bahwa hal itu ada itu berpura-pura bahwa perilaku negatif itu tidak ada atau mengabaikan perilaku buruk tersebut hanya akan membingungkan karyawan. Meskipun ada perdebatan, para peneliti mempertanyakan apakah tindakan preventif atau tanggap terhadap perilaku negatif lebih efektif. Pada kenyataannya keduanya dibutuhkan. Mencegah perilaku efektif dengan menyaring ke calon karyawan secara cermat untuk mengetahui ciri-ciri kepribadian tertentu dan menanggapi perilaku negatif yang tidak dapat diterima dengan segera dan tegas dapat sangat membantu dalam mengelola perilaku negatif di tempat kerja.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.